Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan terkait keunggulan APS dalam memberikan solusi jalur non-litigasi terbaik. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama itu kita menjelaskan berupa agenda yang akan kita lakukan hari ini dalam penyampaian pertama kali, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkenalan diri dan tujuan topik yang dikaji itu seperti apa. Terus yang kedua yaitu adanya penjelasan terkait APS itu apa. Terus penjelasan yang kedua, penjelasan terkait litigasi itu seperti apa dan keunggulan APS dibanding litigasi itu apa saja sih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizu Fariansa. Berikut data diri yang saya miliki dan dengan tidak lupa memberikan rasa hormat kepada dosen pengampu Bu Eriska Gina Rita Dewi Putri sebagai dosen pengampu dari mata kuliah APS tersebut. Tujuan topik ini dikaji antara lain yaitu untuk menyelesaikan penugasan ulangan akhir semester dalam penggunaan nilai dari mata kuliah APS atau Alternative Dispute Relation. Terus yang keduanya sebagai literasi bagi para mahasiswa dan para pembaca yang terhormat agar dapat mengenal lebih jauh terkait APS ini. Nah, ini saya akan menjelaskan secara intinya saja bahwa pembahasan terkait APS yaitu APS ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan konvensional. Metode ini biasanya lebih cepat dan lebih murah dan kurang formal daripada proses pengadilan tradisional. Nah, sedangkan untuk yang litigasi tersebut, yaitu litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga peradilan yang sering digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang dalam ranahnya itu lebih ke institusi ya, antara individu dengan negara. Terdapat tata cara prosedur yang sah secara hukum dan ketentuannya diatur di dalam undang-undang khusus di dalamnya seperti kitab hukum acara pidana, kitab hukum acara perdata, dan segala macam hal tersebut yang mengatur atas bagaimana pengadilan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Langsung saja ke beberapa poin keunggulan APS ini seperti apa sih dalam menyelesaikan sengketa dibanding yang litigasi. Yang pertama itu ada efisiensi waktu. Prosedur yang tidak memiliki banyak tahapan dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan suatu keleluasaan sebagai berbagai pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, dalam hal ini menyelesaikan sengketa melalui media APS cenderung lebih cepat dilakukan karena dilakukannya tidak terlalu formal, diadakan secara tidak terlalu baku begitu dalam penyelesaian suatu sengketa tersebut. Yang kedua yaitu ada biaya rendah atau ekonomis ya. Dalam hal ini APS memberikan peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan suatu sengketa tanpa harus mengeluarkan biaya administrasi kepada lembaga pengadilan yang cenderung prosesnya itu lama dan beberapa kasus harus membutuhkan suatu advokasi hukum berupa pengacara dan sebagainya, itu memberikan efek yang ketergantungan atas dana yang dipakai. Oleh karena itu,
berbeda dengan litigasi yang memerlukan biaya tambahan seperti administrasi, pengadilan dan pengacara dan sebagainya. Hal ini memberikan berbagai opsi di dalam APS dalam menyelesaikan sengketa. Nah, di dalam menyelesaikan sengketa ini melalui media APS sebenarnya banyak media, yaitu saya jelaskan berupa negosiasi. Nah, negosiasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang terindikasi adanya sengketa. Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dengan cara bertukar pikiran apa yang mereka ingin realisasikan agar dapat terpenuhi tanpa ada beberapa pihak yang saling merugikan atas satu sama lain. Secara harfiah, dengan adanya negosiasi pasti menimbulkan suatu solusi yang dapat membuat seluruh lapisan pihak dapat menerima atas solusi yang direalisasikan. Nah, terus yang ketiga yaitu terorganisir lebih baik. Dalam hal ini penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, yang akan diselenggarakan. Yang secara langsung pihak satu sama lain ini memiliki posisi penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dari pihak yang bersengketa maupun yang disengketakan itu memiliki suatu poin penting dalam menjalankan sebuah rumusan solusi. Jadi tidak bisa memberikan suatu ultimatum atau solusi secara satu sepihak saja. Itu yang cenderung merugikan satu sama lain. Nah, terus yang keempat itu pendekatan diri dari berbagai pihak. Dengan membangun rasa kepercayaan atas satu sama lain akan menumbuhkan rasa menghargai antar sesama pihak yang bersengketa, menumbuhkan respek antar sesama dan lebih menghormati, ya. Oleh karena itu pihak-pihak yang bersengketa pun mempunyai hak dalam pemenuhan yang ingin dicapai tersebut. Nah, biasanya dalam mempermudah menyelesaikan suatu sengketa tersebut didampingi oleh penasihat hukum atau mediator yang sudah terafiliasi dengan lembaga pengadilan yang membuat solusi yang dirumuskan itu memiliki kekuatan hukum secara mengikat bagi mereka yang bersengketa. Nah, yang kelima itu rahasia terjamin. Kenapa? Kenapa disebut rahasia bisa terjamin? Segala sesuatu yang dirumuskan menjadi solusi dalam suatu perkara akan lebih terjamin kerahasiaannya. Karena atas dasar kepercayaan yang kuat dan adanya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, kalau misalkan kita ngambil jalur litigasi, itu kan dari proses pengadilannya saja sudah terbuka, tidak menjaga privasi dari kedua belah pihak tersebut. Nah, yang cenderung kalau misalnya no litigasi ini membuat kedua pihak tersebut merasa lebih nyaman dalam memberikan suatu pendapat dan menanggapi pendapat tersebut dan tidak menyebarluaskan apa yang sudah dirumuskan dalam solusi sengketa yang sudah dirumuskan tersebut. Yang keenam yaitu ada pengembangan solusi lebih baik. Nah, dalam hal ini merumuskan suatu solusi yang lebih kreatif dan fleksibel, namun tidak baku dalam pelaksanaannya. Dalam artian begini, kalau misalkan kita membuat solusi dari sengketa tersebut, ada
berupa perjanjian yang mengikat, namun proseduralnya tidak terlalu kaku seperti halnya yang dilaksanakan pada jalur litigasi seperti pada bahwasannya ada suatu kasus di mana uh, di Cianjur, Cianjur Selatan, lebih tepatnya terkait uh, eksploitasi pekerja pekerja industri makanan atau kuliner yang tidak mendapati uh, fee gaji yang sesuai dengan standar UMR yang ada di daerah tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu bisa melalui konsiliasi. Konsiliasi ini sebenarnya mengundang suatu pihak ketiga dalam menyediakan suatu data yang didokumentasikan sesuai faktual apa yang terjadi yang disengketakan oleh pihak yang menyengketakan hal tersebut, apakah itu benar apa tidak. Nah, dalam penyampaiannya itu, terus dalam pandangan hukumnya seperti apa, bagaimana kedepannya harus menyelesaikannya, akan menjadi lebih terorganisir begitu. Terus yang terakhir yaitu tercapainya mufakat. Mufakat ini ya solusi yang dirumuskan sesuai dengan keputusan berbagai pihak dalam pelaksanaan tanpa adanya yang terbebani. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mufakat ini kan disetujui oleh seluruh lingkup pihak yang bersengketa, yang dimana tidak adanya suatu pihak yang terbebani dapat membuat penyelesaian sengketa ini dapat terselesaikan dengan baik. Berikut kesimpulan terkait materi yang dikaji dari alternatif dispute relation ini. APS sebagai media penyelesaian sengketa yang praktis. APS memudahkan berbagai kalangan masyarakat dalam menyelesaikan perkara sengketa tanpa harus mengambil jalur litigasi dalam penyelesaiannya. Terus yang kedua, membuat hubungan antara pihak menjadi selaras. Pemberlakuan kesetaraan membuat berbagai pihak menjadi saling mempercayai satu sama lain atas potensi yang mereka miliki dan dijaga dalam mempertahankan suatu perjanjian atau solusi yang dirumuskan. Yang pada akhirnya solusi tersebut dapat dilaksanakan di masa yang akan datang. Jadi sebagai referensi begitu ya untuk bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa non litigasi ini melalui media APS di masa lalu, apakah pelaksanaannya itu memiliki kekuatan hukum apa tidak, terus apakah menjamin kedua belah pihak tersebut dapat mengimani atau mengapresiasi atas resolusi tersebut. Itu tergantung kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mungkin hanya sekian untuk dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama saya dalam kajian APS tersebut. Apa saja keunggulan APS dalam menyelesaikan sengketa dalam jalur non litigasi. Semoga ilmu saya yang berikan bermanfaat bagi para pembaca dan terlepas dari banyaknya kekurangan saya dalam menjelaskan berbagai hal. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.